Saudari-saudara, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 20 November 2021. Happy weekend, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya." Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semua mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu, ada seorang bapak datang ke ruang kerja saya sambil menangis dan mengatakan hal ini. "Romo, Tuhan rasanya sedang main catur dengan hidup keluarga saya." Latar belakang pernyataan bapak ini demikian. Istrinya belum lama dipanggil Tuhan akibat COVID-19. Dan belum genap 2 minggu istrinya meninggal, anak perempuan semata wayangnya juga meninggal akibat COVID. Bapak ini menjelaskan pernyataannya seputar Tuhan yang sedang main catur dengan hidupnya. Ia mengatakan, "Romo, setiap pion-pion yang Tuhan tidak butuhkan disingkirkan, dikasih makan ke pihak lawan." Tentu pandangan ini sangat tragis dan sangat tidak Katolik. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ada banyak pertanyaan dan pergumulan seputar kematian. Salah satunya adalah apa yang terjadi setelah hidup di dunia ini. Hari ini, di dalam firman Tuhan, orang-orang Saduki, yakni para bangsawan yang berasal dari keluarga imam, mereka bertanya kepada Yesus, "Apakah ada kebangkitan orang-orang mati?" Padahal mereka, orang-orang Saduki ini, adalah kelompok orang yang tidak percaya dengan kebangkitan. Pertanyaan orang Saduki ini terkesan bercampur aduk antara hidup yang ada di dunia ini dengan hidup baru bersama dengan Tuhan kelak atau nanti. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan,
Orang-orang Saduki mengisahkan ada 7 orang bersuamikan istri yang sama, yang satu. Dan mereka bertanya pada hari kebangkitan nanti, siapakah yang akan menjadi suami dari istri ini? Sebab ketujuh-tujuhnya ini telah beristrikan orang yang sama ini. Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Saduki ini demikian. Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jawaban Yesus ini jelas bahwa kebangkitan dan kehidupan abadi bukanlah perkara duniawi dan manusiawi. Di surga nggak ada lagi kawin mawin, tidak ada lagi petugas pencatatan sipil. Yang ada adalah perkara surgawi, bahwa kita sama dengan malaikat-malaikat Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kematian dalam pandangan gereja Katolik adalah pengalaman iman. Bahwa hidup ini hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kita yang percaya akan Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Allah kita dikatakan bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Allah semua orang hidup. Semoga kita semakin memaknai pengalaman kematian sebagai hidup baru bersama dengan Tuhan, bukan perkara yang manusiawi duniawi. Selamat bermenung, happy weekend untuk kita, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.